Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman apa kabar? Luar biasa sekali antusiasnya. Selamat datang semua dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para tamu undangan dan para hadirin dan hadirat, serta para ahli filsafat yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Ya, kali ini saya Fernando dan Stefani senang sekali menemani Anda semua dan acara talk show Sejarah Pemikiran di Universitas Pelita Harapan. Tema kita yang akan bicarakan pada kesempatan kali ini yakni ateisme Feuerbach versus Thomas Aquinas dan Leibniz. Kali ini penonton bisa langsung menyimak jalannya talk show ini dari awal sampai selesai via YouTube. Langsung saja di depan saya sudah ada narasumber yang akan menjelaskan tema kita kali ini selama 15 menit ke depan. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah apakah eksistensi Allah itu dan bagaimana eksistensi Allah jika disangkut pautkan dengan ateisme dan beberapa filsuf. Ya, langsung saja kita mulai talk show ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksistensi berarti keberadaan. Jadi membahas tentang keberadaan Allah adalah bagaimana memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan Tuhan itu sendiri. Apakah selalu hadir setiap saat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu? Eksistensi juga membahas awal mula dan identitas Allah itu sendiri. Tetapi hal pertama yang akan dipahami adalah bahwa manusia tidak dapat sepenuhnya memahami Allah. Oleh karena itu, pembahasan tentang keberadaan Allah terbatas pada informasi yang Allah berikan di dalam Alkitab. Sproul mengatakan bahwa tidak ada yang mampu sepenuhnya memahami Allah. Menurut ajaran Kristen, Allah adalah pribadi. Manusia tidak hanya menciptakan bumi dan segala isinya, tetapi juga memelihara dan merawat penghuninya. Dalam hal ini manusia. Kita akan tanyakan langsung kepada narasumber kita sebagai ahli dari ketiga filsafat ateisme yang bernama Harvin, sebagai ahli filsafat Feuerbach, Tari sebagai ahli filsafat Thomas Aquinas, dan Rehan sebagai filsafat Leibniz. Sekarang kita akan melontarkan pertanyaan kepada Harvin sebagai ahli filsafat Feuerbach. Apakah eksistensi Allah itu menurut Anda? Dan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan memaparkan apa yang telah saya dalami. Menurut jurnal yang telah saya baca, Ludwig Feuerbach mengklaim bahwa Tuhan dalam agama adalah produk kesadaran manusia. Dalam artikel ini, penulis ingin mengetahui bagaimana Feuerbach memunculkan ide tersebut. Jadi, pertama, penulis menunjukkan mengapa Feuerbach membahas masalah agama. Disinilah Feuerbach sampai pada gagasan bahwa Tuhan adalah hasil kesadaran manusia, berurusan dengan keterbatasan alam dalam mengejar kebahagiaan. Dengan ini, Feuerbach menetapkan bahwa kualitas supernatural Tuhan hanyalah proyeksi dari kualitas kodrat manusia itu sendiri. Namun, orang yang religius tidak menyadari proyeksi dirinya tentang Tuhan karena peran imajinasi, perasaan, dan teologi. Ludwig Andreas Feuerbach memberikan penjelasan mengapa agama, khususnya Kristen, ada dalam diri manusia itu sendiri. Feuerbach menunjukkan bahwa agama pada hakikatnya adalah kesadaran Tuhan manusia. Namun, kesadaran akan Tuhan dalam agama tidak lebih dari kesadaran manusia akan kodratnya sendiri yang tercermin di dalamnya. Dengan kata lain, Tuhan tidak lain adalah kodrat manusia itu sendiri. Bahkan, agama tidak lain adalah intuisi manusia tentang kodratnya sendiri. Pada tahun agama manusia menganggap sifat tersembunyinya sendiri, kata Feuerbach. Jadi, ketika seseorang mengacu pada Tuhan dalam agama, dia sebenarnya mengacu pada objek yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Apa yang ditunjukkan Feuerbach mendapatkan tanggapan dari banyak orang. Teorinya secara khusus telah membentuk filsafat agama dan filsafat ketuhanan. Mungkin cukup segitu dulu pemaparan dari saya. Baik, terima kasih Harvin atas paparannya perihal pendapat dan pandangan Feuerbach tentang Tuhan. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan bagi Taris untuk memaparkan pandangan dari Thomas Aquinas. Silakan Taris, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bagi Thomas Aquinas, manusia saja tidak dapat memiliki pengetahuan yang benar dan lengkap tentang Tuhan. Namun manusia tidak dapat menggambarkan Tuhan sebagaimana ia dapat menggambarkan satu objek di dunia ini. Dia tidak bisa menyentuh, melihat, mencium, atau mendengar Tuhan. Namun
bukti keberadaan Tuhan ditemukan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Aquinas membantah Anselmo dalam pemikirannya, yang mengatakan bahwa pemikiran tentang Tuhan dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Untuk Thomas Aquinas, sedangkan a priori buktinya tidak jelas. Pengetahuan tentang Allah tidak secara inherent berlabuh dalam pikiran manusia. Definisi tersebut malah kabur dan tidak jelas, sehingga perlu klarifikasi agar dapat dipahami secara eksplisit. Kemudian Thomas Aquinas bertanya, apakah wajar jika Tuhan ada? Saya setuju dengan pemaparan dari pemikiran Feuerbach oleh Harvin yang disebutkan bahwa Tuhan adalah hasil kesadaran manusia. Tetapi Tuhan bukan hanya sebuah proyeksi kualitas kodrat manusia belaka. Tuhan dapat kita temukan di mana saja, tetapi bukan hanya sebagai kodrat manusia, yang berarti Tuhan adalah sebuah imajinasi, atau Tuhan serta agama itu merupakan objek yang merupakan diri dari manusia itu sendiri. Jelas semua itu tidak bisa saya terima sebagai penganut dan ahli dari filsafat Thomas Aquinas, yang sangat jelas berbeda sekali dengan filsafat Feuerbach. Tuhan itu ada, tetapi kita tidak bisa melihat, mendengar, mencium, dan menyentuhnya, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya di mana saja. Mungkin segitu dulu yang bisa saya paparkan sekarang ini. Wah, bagus-bagus nih perumpamaan dari kedua ahli filsafat, Feuerbach dan filsafat Thomas Aquinas. Nah, sekarang kita akan berpindah kepada narasumber berikutnya, yakni Rehan sebagai ahli filsafat Leibniz. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengar pemaparan dari Rehan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya bagi saya untuk memaparkan filsafat dari Leibniz. Jadi, ide sentral dari bukti ontologis adalah untuk menunjukkan bahwa konsep keberadaan entah bagaimana dimasukkan ke dalam konsep Allah, dan oleh karena itu keberadaan Allah dapat secara logis, tanpa asumsi lebih lanjut tentang dunia luar, diturunkan dari ide atau definisi tentang Allah. Nah, G.W. Leibniz telah berulang kali berargumen bahwa versi tradisional dari bukti ontologis tidak sepenuhnya meyakinkan, karena mereka didasarkan pada asumsi diam-diam bahwa konsep Tuhan itu mungkin, yaitu bebas dari kontradiksi. Tes penuh sebaiknya terdiri dari dua bagian. Pertama, bukti premis yakni Allah untuk mungkin. Kedua, demonstrasi kalimat luar biasa jika Allah itu mungkin. Maka Allah itu ada. Kontribusi ini membahas makalah yang menarik di mana Leibniz mencoba membuktikan teorema. Dapat dikatakan bahwa gagasan dari mendasari Allah sebagai makhluk yang diperlukan harus ditafsirkan menggunakan predikat terhormat atau menunjukkan konsep keberadaan. Sekilas bukti Leibniz tampaknya benar secara formal, namun pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan ambiguitas dalam penggunaan istilah modal. Kemungkinan keberadaan yang diperlukan harus dipahami dalam kaitannya dengan suatu yang bisa ada. Namun, di tempat lain dalam pembuktiannya, Leibniz menafsirkan asumsi keberadaan yang diperlukan tidak mungkin dalam arti yang berbeda dari suatu yang mengandung kontradiksi. Akan dikatakan bahwa asumsi yang terakhir tidak sesuai dengan Leibniz tentang logika dan bahwa bukti penting lebih baik ditafsirkan kembali sebagai berurusan dengan kebodohan, kemungkinan, dan ketidakmungkinan konsep dari objek. Di dalam kasus pasangan dari yang sebelumnya, ternyata menjadi teorema logika orde kedua Leibniz konsep. Tetapi untuk mendapatkan demonstrasi penuh dari keberadaan Tuhan, padanan dari yang sebelumnya, yaitu konsistensi dari konsep makhluk yang diperlukan, masih harus dibuktikan. Mungkin cukup segitu dulu pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke Stefani. Wah, sama-sama tidak mau terkalahkan nih dari masing-masing filsafat yang dipaparkan oleh para ahli di bidangnya. Mungkin karena suasananya lagi panas nih, kita masuk aja deh ke segmen beradu argumen dan pembelaan masing-masing ahli terhadap filsafat yang dipercayainya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita beri kesempatan kepada Taris untuk memaparkan lebih lanjut tentang filsafat dari Thomas Aquinas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kali ini saya akan memaparkan lebih lanjut tentang filsafat dari Thomas Aquinas. Dan mungkin akan saya buat perbandingan sedikit antara filsafat yang lain.
Apakah Harvin tidak keberatan jika saya membuat perbandingan dengan yang Anda paparkan? Bagaimana? Menarik sekali sepertinya, dan mungkin bisa dijawab terlebih dahulu agar menghindari perselisihan. Tanpa berlama-lama, mungkin bisa diawali oleh Harvin. Sebagai ahli dari filsafat verbal, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya pribadi boleh, asalkan di dalam perbandingannya itu harus berdasarkan fakta dan juga tolong dicantumkan bukti yang menguatkan agar kita yang di sini bisa memahami dan sama-sama belajar juga. Silahkan. Baiklah, dari kedua ahli sudah memberikan lampu hijau. Dipersilakan untuk taris, tapi sebelum itu kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Talk Show Sejarah Pemikiran. Kembali lagi bersama saya, Stefani dan Fernando, di acara talk show Sejarah Pemikiran kelompok Confucius 1078. Semua masih semangat kan? Beri tepuk tangan kepada para ahli yang hadir pada kesempatan kali ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjutkan bahasan pada talk show kali ini, yaitu pembuktian eksistensi Allah. Kepada Taris dipersilakan untuk melanjutkan pemaparannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan dan tanggapannya. Sekarang saya akan mulai saja agar tidak berlama-lama. Pertama, saya di sini akan membuktikan eksistensi Allah dengan cara a posteriori, yang mana cara ini digunakan oleh Thomas Aquinas dalam filsafatnya. Jika pembuktian tentang Allah dengan model a priori melalui gagasan tentang Allah tidak mengarah pada pemahaman dan penjelasan, tetapi menimbulkan kebingungan, maka bagi saya Allah harus dibuktikan secara a posteriori. Bukti ini diperoleh dengan meneliti pengaruh Allah sendiri. Saat itu, Thomas Aquinas kemudian menyarankan 5 cara untuk membuktikan keberadaan Allah. Pembuktian ini didasarkan pada gagasan rasional objek indera bahwa semua peristiwa atau objek memiliki penyebab adalah sesuatu yang dapat diketahui oleh akal manusia sebagai prinsip tanpa mempengaruhi bukti pengalaman. Salah satu pembuktiannya adalah berdasarkan gerak. Dengan melalui persepsi sensorik, kita melihat bahwa ada sesuatu yang bergerak. Berdasarkan Aristoteles, Aquinas menegaskan bahwa gerakan tidak dapat diredukasi menjadi kemungkinan gerakan darinya. Artinya, kemungkinan gerakan tidak dapat menghasilkan aktualitas gerakan darinya, jadi sebuah realitas hanya dapat diciptakan melalui aktivitas lain. Menurut Thomas Aquinas, segala sesuatu yang bergerak pasti digerakkan oleh sesuatu yang lain. Menjelaskan hal ini dengan menunjuk serangkaian gerakan domino yang sebenarnya berturut-turut disebabkan oleh aktualitas orang lain, kemudian menunjukkan ke string terakhir yang menyebabkan jaringan bergerak. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa dalam rangkaian gerakan domino pertama tidak dapat digerakkan jika tidak bergerak. Jadi segala sesuatu yang ada tidak dapat bergerak tanpa sesuatu yang bergerak. Sehingga kita sampai pada sesuatu yang bergerak yang menggerakkan yang lain dan tidak memiliki potensi dalam dirinya sendiri. Jika sesuatu bergerak dengan sendirinya, maka gerakan itu lahir dengan sendirinya dan dengan sendirinya tidak memiliki potensi dan tidak bergerak. Maka sesuatu itu adalah aktualitas murni. Inilah yang dimaksud manusia dengan Allah. Di sini dia menyebut bukti ini sebagai manifestation via. Mentari soal hanya bisa dengan stereo, bukan dengan yang menggunakan. Saya ingin menambahkan sedikit saja dan mungkin saya ingin membandingkan antara filsafat Thomas Aquinas dengan filsafat Feuerbach. Yang mana tadi sudah dipaparkan oleh Harvin, bahwasannya pada filsafat tersebut dijelaskan bahwa Allah atau Tuhan itu adalah
proyeksi dari diri manusia itu sendiri dan bukan merupakan sesuatu yang bersifat sendiri atau satu bentuk. Jelas itu semua bertentangan dengan filsafat dari Thomas Aquinas. Karena Allah itu sebagaimana Tuhan yang merupakan sesuatu yang memiliki kedudukan tertinggi dibanding yang lainnya. Allah itu nyata dan dapat dipertanggungjawabkan eksistensinya serta dapat dibuktikan pula eksistensinya atau keberadaannya. Menurut saya, Allah itu dapat dibuktikan dan saya mempercayainya, tetapi mungkin jika menurut pandangan dari Feuerbach bahwa Allah atau Tuhan serta agama itu hanya merupakan proyeksi dan pemikiran manusia saja. Dengan itu saya tidak setuju karena sangat melenceng sekali dengan apa yang saya percaya dan pelajari. Sebelumnya, mohon maaf jika membuat Harvin tersinggung dengan apa yang saya ucapkan barusan. Di sini saya tidak bermaksud memojokkan dan mengajak Anda untuk percaya kepada saya. Tetapi saya di sini untuk melakukan sebuah pembahasan serta pembuktian yang ditambah dengan sedikit perbandingan saja agar kita yang di sini bisa sama-sama belajar dalam dan lebih mengerti lagi. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit. Kalau untuk melakukan perbandingan seperti itu tidak apa menurut saya. Karena bisa menambah pengetahuan dan tambah mendalami perihal apa yang kita sudah pelajari. Diskusi seperti ini sangat bagus menurut saya karena kita dapat mendengar berbagai pikiran dan opini yang berbeda dari berbagai individu yang berbeda juga. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada para ahli yang sudah memaparkan dan menjelaskan tentang apa yang membuat kita sebagai penonton mendapat ilmu dan pelajaran yang lebih lagi setelah menyaksikan acara ini. Karena mengingat waktu kita yang sebentar lagi akan habis, di akhir acara ini saya persilakan kepada para ahli untuk menyelesaikan pemaparannya yang mungkin masih menggantung dan belum terselesaikan. Langsung saja dipersilakan kepada Rehan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan lebih luas lagi perihal filsafat Leibniz. Jadi, bukti kebenaran abadi, bukti ontologis, dan argumen modalitas termasuk dalam haluan a priori adalah sementara, sedangkan a posteriori membahas argumen kosmologis dan argumen harmoni yang dimiliki yang dibangun sebelumnya. Saya akan memaparkan bukti tentang keberadaan Allah atau Tuhan dari Leibniz lebih lengkap karena sebagaimana mengatakan dari Leibniz sendiri. Semakin kita tercerahkan dan terinformasi dari karya Tuhan, semakin kita dapat menemukan dari pekerjaannya begitu sempurna dan terpenuhi. Sekarang saya akan mengangkat salah satu bukti yang dikemukakan oleh Leibniz, yakni bukti kosmologis. Jadi, argumen ini dimulai dengan di mana alam semesta mengamati alam semesta sederhana. Pengamatan dunia alam semesta mengundang pertanyaan pada itu sendiri. Mengapa segala sesuatu ada? Dalam usahanya menjawab pertanyaan ini, Leibniz memberikan argumen yang dapat diringkas dalam preposisi berikut. 1. Semua dari yang ada harus memiliki penjelasan dari keberadaan atau diperlukan dari alam atau dalam penyebab abadi dan penjelasan pastilah Allah. Yang kedua, alam semesta ini adalah sesuatu sehingga segala sesuatu yang ada atau yang memiliki keberadaan pasti memiliki sebab atau disebabkan oleh Allah. Preposisi kedua mungkin dapat dianalisis lebih dari untuk menunjukkan titik kosmologis bahwa secara komprehensif menjelaskan keberadaan Allah. Argumen ini didasarkan pada postulat bahwa penyebab terakhir dalam alam semesta adalah Allah. Alam semesta memiliki penyebab dalam Allah dan bukan memiliki penyebab dalam dirinya sendiri. Dan jika semesta ada kontingen, yaitu mengalami perubahan dan tergantung, maka menyebabkan adanya pasti disebabkan oleh melalui menjadi ada. Diperlukan atau ada yang tetap. Cukup sekian dari apa yang saya bisa sampaikan pada talkshow kali ini. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit saja. Pada jurnal dan buku yang pernah saya baca, selalu ada kata ini. Jadi, Feuerbach pernah berkata, karena di dalam alamlah kita hidup, bernafas, dan mengada.
Allah melingkupi manusia dari setiap sisi. Ambillah alam dan manusia berhenti mengada. Ini berarti bahwa manusia tidak boleh dimengerti semata-mata seperti yang dimengerti, yaitu sebagai manusia rasional yang tercerabut dari alam, yang diabstraksikan dari hidup indrawinya. Menurutnya, manusia adalah manusia fisik yang sejati, real, keseluruhan, konkret. Selain itu, keterpecahan lama antara di sini dan di sana harus ditinggalkan. Cukup segitu saja tambahan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terakhir mungkin saya akan memaparkan pembuktian lain dari eksistensi Allah. Aquinas mengacu pada tingkat kesempurnaan. Aquinas melihat ada evaluasi objek objektif di mana yang satu dilakukan lebih dari yang lain, atau sebaliknya, sedikit kurang dari yang lain. Ia melihat penilaian ini hanya mengacu pada derajat kesempurnaan relatif. Bagi Thomas Aquinas, mengatakan bahwa Allah lebih dari sesuatu tidak berarti bahwa Allah itu ada. Pernyataan bahwa sesuatu lebih dari yang lain menunjukkan bahwa yang lebih hanyalah partisipasi dari yang lebih sedikit. Jadi berdasarkan derajat itu, pasti ada sesuatu yang menjadi penyebab utama kesempurnaan itu sendiri, dan tidak menerima kesempurnaan itu dari orang lain. Oleh karena itu, Aquinas berkesimpulan bahwa ada sesuatu yang menjadi penyebab segala kesempurnaan dalam segala sesuatu yang ada sendiri. Cukup sekian dari saya, mungkin saya kembalikan kepada Fernando. Baiklah, terima kasih pada para ahli yang sudah berkenan dan meluangkan waktu untuk datang ke acara talk show ini. Dan terima kasih juga kepada para penonton yang setia menonton talk show ini dari awal sampai habis. Kita telah sampai di akhir acara. Semoga apa yang telah sampaikan dan dipaparkan oleh para ahli pada talk show ini bisa bermanfaat dan menambahkan ilmu bagi kita semua. Saya Fernando dan Stefani dan para ahli pamit untuk undur diri. Sampai jumpa pada talk show lainnya. Selamat pagi. Dan jaga selalu sehat. Terima kasih.